Ah, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isulandari dengan NPM 2301051054. Saya dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan D3 Perpajakan. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagaimana tutorial pengisian SPT tahunan PPh Badan formulir 1771. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian mulai dari step awal dari lampiran paling akhir sampai lampiran induk. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas UTS pada mata kuliah komputer perpajakan dengan tujuan membantu kita semua memahami bagaimana proses pelaporan pajak badan yang dilakukan secara praktis dan sesuai aturan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, data yang saya punya ada soal dari dosen, lalu ada formulir 1771-nya, dan laporan laba rugi yang sudah saya hitung dari soal yang belum lengkap. Langsung ke formulirnya. Jadi, pertama kita membuka lampiran khusus 1A. Lampiran khusus 1A ini berisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi dari soal yang diberikan, jumlah penyusutan komersial itu setelah dihitung ada sebesar 185 juta. Lalu lalu penyusutan fiskalnya sebesar 187.500 yang didapat dari kelompok harta 2 dengan nama harta mesin produksi. Penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 62.500. Lalu kelompok harta 2 dengan nama harta kendaraan itu penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 50 juta. Lalu untuk kelompok 1 dengan nama harta komputer itu penyusutan fiskal tahun ininya 0 karena udah habis. Dan kelompok harta 2 yaitu inventaris penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 25 juta. Dan untuk kelompok harta permanen untuk bangunan permanen yaitu gedung untuk usaha penyusutan fiskal tahun ininya sebesar 50 juta. Jadi selisih antara penyusutan komersial dan fiskalnya ini sebesar 2.500.000. Lalu lanjut ke lampiran 6. Di lampiran 6 ini kosong karena pada soal tidak ada data yang bisa diisi. Karena lampiran 6 ini berisi daftar penyetaraan modal, daftar utang dari pemegang saham, dan daftar piutang kepada pemegang saham. Nah, itu nggak ada, jadi ini dikosongkan. Lalu lampiran 5. Lampiran 5 ini untuk daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Lalu daftar susunan pengurus dan komisaris. Jadi karena di soal itu nggak ada, lampiran 5 ini kita kosongkan. Ini ada nama Ramilisa sebesar 10.000 ini dari formulir dan nggak bisa dihapus, jadi tetap ada di situ. Lalu pada lampiran 4 ini untuk PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, PPh final yang ada di soal itu ada pada poin ke poin ke 10, penghasilan sewa sebesar 25 juta yang terdiri atas sewa bangunan senilai 5 juta. Nah, sewa bangunan ini kan masuk ke dalam PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi dia ditaruh di sini sebesar 5 juta DPP-nya dan pajaknya sebesar 500.000. Lalu penghasilan tidak termasuk objek pajaknya itu kita taruh di nomor 3 pada bagian B dengan nama dividen atau bagian laba dari penyetaraan modal pada badan usaha di Indonesia. Nah, ini sebesar 40 juta ini dari nomor ke-12 pada soal yang berbunyi dividen terdiri atas dividen kas atas penyetaraan saham 20%,
sebesar 15 juta. Dan dividen kas atas penyetaraan saham 30% sebesar 25 juta. Jadi itu ditambah sebesar 40 juta dan itu tidak termasuk objek pajak gitu. Lalu pada lampiran 3 ini berisi kredit pajak dalam negeri. Nah, kredit-kredit pajak dalam negeri ini adalah pajak penghasilan yang udah pernah dibayar. Jadi nanti dia akan dijadikan sebagai pengurang pajak terutang karena dia udah pernah dibayar gitu dan dia bukan final. Kalau final kan dia udah nggak bisa dikurangin lagi. Tapi kalau bukan final kayak pajak penghasilan itu bisa dikreditkan. Nah, di lampiran 3 ini ada dua pemotong. Yang pertama itu dari PT Putra Fajar dengan jenis penghasilan PPh pasal 23. Ini ada di soal yang sama kayak tadi PPh final nomor 10. Tadi kan udah dimasukin di bagian final sebesar 5 juta. Lalu sisanya ada 12 juta untuk sewa atas kendaraan. Maaf, untuk sewa atas peralatan pabrik dan 8 juta atas sewa dari kendaraan. Yaitu jumlahnya 20 juta. 20 juta itu saya gabung karena sama-sama PPh pasal 23 dan kalau dipisah pun hasilnya akan sama, pajak terutangnya itu sama. Jadi saya gabung aja karena pemungutnya sama. Lalu ada impor. Ini sebesar 15 juta. Ini juga dari soal di nomor ke 11 yang bunyinya PPh pasal 22 atas impor sebesar 15.625 gitu. Nah, lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 ini berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Jadi, dari laporan laba rugi yang dikasih dosen itu, atau yang dari soal itu, dimasukkan semuanya ke lampiran 2 ini, lalu nanti akan dikoreksi di induk. Nah, dari soal itu ada biaya atas gaji sebesar 1 miliar sekian, lalu biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 169 juta sekian, lalu biaya sewa sebesar 197 sekian, dan biaya-biaya lainnya. Lalu kenapa ini biaya lainnya? Karena banyak akun-akun yang nggak ada di lampiran ini, jadi itu diakumulasikan sebagai biaya lainnya sebesar 616.560 ini. Lalu HPP kita taruh di persediaan akhir itu sebesar 14.654.879.000. Nah, ini ada di soal juga. Jadi nanti jumlah yang dimasukkan itu adalah selisih dari HPP dan biaya-biaya. Begitu. Lalu lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1 ini untuk penghitungan penghasilan neto fiskal. Jadi koreksi positif, koreksi negatif fiskal itu ada di lampiran 1 ini. Untuk bagian yang berwarna kuning, ini otomatis dari lampiran-lampiran sebelumnya yang udah kita isi. Yang kita isi itu hanya bagian-bagian putih yang bisa diisi. Seperti peredaran usaha ini, 1A, sebesar 20 miliar sekian. Ini dari soal di bagian penjualan. Ini, penjualan sebesar 20 miliar sekian. Nah, ini diletakkan di poin 1A. Lalu dikurangkan dengan biaya-biaya yang ada di sini. Lalu kita memasukkan secara manual pada poin 1E sebesar 65 juta. Ini dari penghasilan luar usaha. Yang ada di laporan laba rugi juga dengan nama akun total pendapatan lain-lain. Gitu. Lalu penghasilan neto komersial luar negeri di nomor 2 ini kita mengisi dari lampiran khusus 7A pada kolom 9. Nah, ini jadi pada laporan laba ruginya
Penghasilan luar negeri itu ada 3 negara, dari Kanada, Thailand, dan Singapura. Tapi yang dari Thailand ini rugi. Jadi rugi itu nggak kena pajak kan. Jadi dia nggak dimasukin ke lampiran 7A tadi. Jadi yang dimasukin hanya yang dari Kanada dan Singapura. Yang dari Kanada, neto falasnya sebesar 16.800. Lalu pajak terutangnya sebesar 80 juta. Yang Singapura, neto falasnya sebesar 3.900. Dengan neto rupiahnya 50 juta sekian. Itu dibuletin ke bawah. Dan pajak terutangnya sebesar 12.500.000. Jadi total pajak terutangnya sebesar 92.500.100 karena dia mengambil dari pajak terutang yang otomatis ini ya, dan ini nggak bisa dibuletin karena perbedaan mata uang. Lanjut ke lampiran induk. Maaf, lampiran 1. Ini tadi penghasilan neto komersial luar negerinya sebesar 31.500.513.171.000. Maaf, sebesar 250.320. Jadi neto komersialnya itu sebesar 31.765.171.320. Nah, di nomor keempat ini ada bagian yang kita isi secara manual yang berbunyi penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi yang kita masukin yang tidak termasuk objek pajak aja. Untuk saham tadi sebesar 40 juta. Sini. Lalu kita lanjut ke koreksi fiskal positif. Jadi ada beberapa yang kita koreksi. Pada poin 5A, itu kita mengkoreksi biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota. Ini berasal dari penjualan di poin ke-2, yaitu dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar 596.000. Nah, itu nggak boleh karena itu masuknya karena itu bukan biaya 3M, jadi itu nggak bisa dibebankan secara fiskal, jadi harus dikoreksi positif. Lalu kita mengkoreksi juga poin 5B dengan bunyi pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Jadi pada soal di informasi tambahan itu, pada poin ke-7, piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih menurut pajak adalah sebesar 60.500.000. Sedangkan pada laporan laba rugi itu, piutang tak tertagih atau biaya kerugian piutang itu sebesar 105.654. Jadi kita kurangkan dari yang dibolehkan secara fiskal. Nah, selisihnya itu dikoreksi positif. Itu kita masukkan ke dalam poin 5B ini. Lalu yang 5C ini adalah natura yang didapat dari informasi tambahan juga. Pada poin 1 itu untuk pembelian beras dan poin ke-9 biaya rekreasi karyawan sebesar 2 juta. Nah, ini jumlahnya 23 juta sekian. Lalu 5E untuk harta yang dihibahkan atau sumbangan. Ini dari informasi tambahan juga. Pada poin ke-3 dalam biaya promosi terdapat sumbangan untuk bencana alam di tanah datar. Jadi sumbangan yang diperbolehkan secara fiskal adalah sumbangan-sumbangan kepada Basnas atau badan-badan yang resmi. Dan badan yang resmi itu hanya Basnas. Sedangkan ini disumbangkan bukan ke Basnas, jadi nggak boleh dikurangkan secara fiskal. Jadi kita koreksi positif. Lalu 5F, pajak penghasilan sebesar 60 juta itu adalah dari PPh pasal 25 bulanan. Lalu poin 5K,
yaitu biaya tanggungan pengakuannya itu dari soal juga di informasi tambahan. Pada poin kelima, pengeluaran yang berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran dari pihak eksternal. Jadi beban representasi itu atau biaya representasi sebesar 65.700 sekian itu kita koreksi positif. Lalu 5L ini penyesuaian fiskal positif lainnya didapat dari biaya royalti pada laporan laba rugi sebesar 273 juta sekian. Namun royalti yang memiliki bukti pendukung dari pihak eksternal itu hanya sebesar 225 juta sekian. Nah, itu selisihnya kita koreksi. Jadi jumlah koreksi positif sebesar 250 juta 431 ribu. Lalu untuk koreksi fiskal negatifnya itu hanya satu, ini dari selisih penyusutan komersial dan penyusutan fiskalnya tadi yang di lampiran khusus 1A sebesar 2.500.000. Jadi neto fiskalnya itu, PH neto fiskal itu sebesar 31.976.102.320. Lalu lanjut ke induk lanjutan itu ada PHP, maaf PPh final sebesar 500.000 atas sewa bangunan tadi. Lalu penghasilan tidak termasuk objek pajak sebesar 40 juta. Nah, ke induk ini udah otomatis dari lampiran-lampiran sebelumnya. Neto fiskal yang tadi kita hitung di lampiran 1, lalu untuk kompensasi kerugian fiskal ini kita hitung dari soal. Jadi di soal itu pada nomor terakhir ada keterangan laba rugi fiskal 3 tahun terakhir. Jadi pada tahun 2018 itu rugi sebesar 350 juta. Lalu 2019 laba sebesar 150 juta. Pada 2020 laba sebesar 100 juta. Nah, rugi fiskal 3 tahun terakhir itu dikompensasi ke tahun 2021 atau tahun pajak saat ini karena belum lunas. Begitu. Namun karena formulirnya adalah formulir untuk tahun 2023, jadi pajaknya ini rugi-ruginya dimajukan sampai ke 2023. Jadi diibaratkan 2023 ini adalah 2021 gitu. Jadi yang dikompensasikan itu sebesar 100 juta. Itu udah otomatis. Jadi kita lanjut aja ke induk. Udah 100 juta ini. Lalu penghasilan kena pajak itu yang tadi sebesar 31 miliar sekian. Di poin keempat ini PPh terutangnya. Nah, PPh terutang ini dihitung otomatis. Jadi kita menghitung menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Jadi PPh terutangnya itu sebesar 6.184.492.444. Karena tadi ada beberapa kredit pajak, PPh 22, 23, 26 sebesar 790 ini bisa dikurangkan. Lalu kredit pajak luar negeri untuk penghasilan luar negeri tadi yang udah dipotong pajak di negaranya masing-masing sebesar 92.500 dan jumlahnya segini. Jadi PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 6.091.200.1.819. Karena udah pernah bayar PPh pasal 25 bulanan, itu juga bisa dikurangkan dan udah pernah dibayar sebesar 60 juta. Jadi PPh yang tadi harus dibayar sendiri ini dikurangkan dengan PPh pasal 25 yang udah pernah dibayar. Jadi total PPh kurang bayar yang harus dibayar oleh badan tersebut sebesar 6.031.201.119. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak jelas. Saya mohon maaf.
Kalau berisik dan bising juga saya mohon maaf karena keadaan yang kurang kondusif. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah komputer perpajakan dan teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.